Kenapa kita bangun infrastruktur? Karena dalam berkompetisi, bersaing dengan negara-negara yang lain, tanpa ini nggak mungkin. Ini fundamental, ini fondasi kita. Kenapa dibangun jalan tol di Sumatera? Kenapa dibangun Trans Papua? Kenapa dibangun pelabuhan Kuala Tanjung? Kenapa dibangun Makassar Newport? Kenapa? Untuk persaingan, untuk memenangkan persaingan, untuk memenangkan kompetisi. Bukan yang lain-lain. Sekali lagi, bangsa kita ini bangsa besar. Indonesia adalah bangsa besar, negara besar. Kalau saya dengan cara apapun akan saya bangun lebih baik dari negara-negara tetangga. Aku senang karena nampaknya kerjanya. Sudah saya hayati, sudah saya nikmati jalan tol. Sudah saya nikmati. Presiden dambaan semua rakyat adalah seperti Pak Jokowi. Menjadi seorang presiden harus jelas dan juga memiliki visi dan misi yang jelas pula. Hal ini supaya arah perjalanan pemerintahan bisa fokus mengarah kepada satu titik, yaitu kemakmuran rakyatnya. Asal untuk rakyat, untuk negara, pertaruhkan reputasi politik. Ini adalah sebuah kebijakan strategis terkait dengan industri tambang tembaga setelah kita menguasai 51% saham Freeport, dan saat itu juga kita mendorong agar Freeport membangun smelter di dalam negeri. Karena sekali lagi kita ingin nilai tambah itu ada di sini. Untuk mewujudkan semua itu dibutuhkan pengetahuan, kemampuan, dan eksekusi yang tepat, sehingga berbagai kebijakan mampu menghasilkan sebuah keputusan yang memang diperlukan negara. Kita patut bersyukur karena saat ini mempunyai presiden seperti Bapak Jokowi. Karena sosok Jokowi ini merupakan salah satu presiden yang punya pemikiran besar, jelas, dan lebih terarah dari yang sebelum-sebelumnya. Bukan hanya dipikirkan, tetapi juga dieksekusi oleh beliau sehingga hasilnya bisa dilihat langsung seperti sekarang ini. Presiden Jokowi selalu memikirkan sarana apa yang paling dibutuhkan oleh rakyatnya. Maka dari itu pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan masif dan merata membangun jalan tol, perbaikan jalan di berbagai daerah, perbaikan jalan di berbagai pulau, dan hampir merata ke seluruh Indonesia. Hasilnya, masyarakat dimanjakan dengan berbagai hasil pembangunan, walaupun belum bisa menjangkau 100% di seluruh wilayah Indonesia. Tapi pembangunan jalan sekarang ini sangat signifikan, sehingga mempengaruhi kelancaran mobilisasi dan transportasi masyarakat dalam beraktivitas setiap harinya. Presiden Jokowi mengatakan Indonesia harus meningkatkan nilai tambah dari industri pertambangan. Oleh karena itu pemerintah mengambil alih kepemimpinan saham perusahaan asing di atas jumlah industri pertambangan yang ada di Indonesia. Selama ini pemerintah juga sudah berhasil mengambil alih kepemilikan beberapa perusahaan asing, PT Freeport contohnya, yang sudah 54% dikelola oleh Freeport 2 tahun yang lalu, diambil alih sehingga tadinya 9% menjadi mayoritas sahamnya menjadi 51%. Kenapa kita bangun infrastruktur? Karena dalam berkompetisi, bersaing dengan negara-negara yang lain, tanpa ini nggak mungkin. Ini fundamental, ini fondasi kita. Kenapa dibangun jalan tol di Sumatera? Kenapa dibangun Trans Papua? Kenapa dibangun pelabuhan Kuala Tanjung? Kenapa dibangun Makassar Newport? Kenapa? Untuk persaingan, untuk memenangkan persaingan, untuk memenangkan kompetisi. Bukan yang lain-lain. Sekali lagi, bangsa kita ini bangsa besar. Indonesia adalah bangsa besar, negara besar. Kalau saya dengan cara apapun akan saya bangun lebih baik dari negara-negara tetangga. Blok Mahakam yang sudah 43 tahun dikelola oleh Total E&P Indonesia dan Invexation dari Perancis, lalu 100% diambil alih dan diberikan kepada PT Pertamina Persero. Terakhir adalah Blok Rokan yang sudah dikelola 97 tahun oleh Chevron, juga sudah 100% kembali. Hampir semua tindakan-tindakan tersebut tidak terfikirkan oleh kita sebelumnya,
bahkan mungkin oleh presiden-presiden yang sebelumnya, tetapi Presiden Jokowi mampu melakukan hal-hal yang tidak biasa. Dan hasilnya terus terlihat menjelang akhir masa jabatan beliau. Kabar terbaru, Indonesia akhirnya berhasil mengambil alih pelayanan ruang udara atau Flight Information Region. Wilayah Kepulauan Riau atau Kepri dan Natuna selama ini dikuasai Singapura hampir 76 tahun sejak Indonesia merdeka. Untuk mahakam itu sudah 100% kita ambil dan kita berikan ke Pertamina. Nih, 100% udah. Apa yang sudah kita bangun, yang orang di awal-awal banyak yang mempertanyakan mengenai masalah infrastruktur, banyak yang mempertanyakan untuk apa rakyat tidak makan aspal dan lain-lainnya, ada yang mempertanyakan masalah itu. Ini sekali lagi, kita ini ingin bersaing dengan negara-negara lain. Kita ingin membangun sebuah peradaban. Kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Dan yang paling penting, kita ingin membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Kalau fondasinya tidak ada, hal yang fundamental ini tidak kita bangun, jangan bermimpi kemana-mana. Ya apapun, cacian, hinaan, saya tetap lurus terus akan saya kerjakan terus ini. Pengelolaan FBR di wilayah-wilayah tersebut belum pernah berada pada otoritas dalam negeri. Alhasil, seluruh pesawat yang hendak melintas di wilayah tersebut harus melapor ke otoritas Singapura tentunya, termasuk pesawat-pesawat milik Indonesia. Bagaimana menurut Anda kalau Presiden Jokowi memerintah Indonesia lebih lama lagi dari yang sekarang atau sebelum berakhir jabatan beliau pada tahun 2024? Pasti banyak hal yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi dan hasilnya bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tentunya. Masa pemerintahan beliau akan berakhir, tetapi konstitusi tidak mengizinkan Jokowi menjadi presiden lagi atau menjadi 3 periode. Selain itu, Jokowi juga sudah menyatakan bahwa dirinya cukup jadi presiden sampai berhenti di akhir jabatan beliau. Dengan penandatanganan perjanjian VIR, maka ruang lingkup VIR Jakarta akan melingkupi seluruh wilayah udara teritorial Indonesia, terutama di perarian sekitar Kepulauan Riau dan Kepulauan Natuna. Tapi semoga saja presiden yang terpilih selanjutnya bisa mempunyai visi dan misi sehebat beliau dan bisa membawa Indonesia menjadi negara yang bersih, maju dan menjadi mercusuar dunia dalam segala hal. Salam Jokowi 3 periode. Tulis di kolom komentar bagi yang setuju ataupun tidak setuju. Untuk Jokowi 3 periode agar kelak video ini selalu menjadi pengingat bagi kita semua, yang juga mengingat bagi anak-anak cucu kita untuk bisa memilih seorang presiden yang bisa menjadi penerus dan pemegang tongkat estafet keberhasilan Bapak Joko Widodo. Ini adalah sebuah kebijakan strategis terkait dengan industri tambang tembaga setelah kita menguasai 51% saham Freeport, dan saat itu juga kita mendorong agar Freeport membangun smelter di dalam negeri. Karena sekali lagi kita ingin nilai tambah itu ada di sini. Untuk mewujudkan semua itu dibutuhkan pengetahuan, kemampuan, dan eksekusi yang tepat, sehingga berbagai kebijakan mampu menghasilkan sebuah keputusan yang memang diperlukan negara. Kita patut bersyukur karena saat ini mempunyai presiden seperti Bapak Jokowi. Karena sosok Jokowi ini merupakan salah satu presiden yang punya pemikiran besar, jelas, dan lebih terarah dari yang sebelum-sebelumnya. Bukan hanya dipikirkan, tetapi juga dieksekusi oleh beliau sehingga hasilnya bisa dilihat langsung seperti sekarang ini. Presiden Jokowi selalu memikirkan sarana apa yang paling dibutuhkan oleh rakyatnya. Maka dari itu pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan masif dan merata membangun jalan tol, perbaikan jalan di berbagai daerah, perbaikan jalan di berbagai pulau, dan hampir merata ke seluruh Indonesia. Hasilnya, masyarakat dimanjakan dengan berbagai hasil pembangunan, walaupun belum bisa menjangkau 100% di seluruh wilayah Indonesia. Tapi pembangunan jalan sekarang ini sangat signifikan
sehingga mempengaruhi kelancaran mobilisasi dan transportasi masyarakat dalam beraktivitas setiap harinya. Presiden Jokowi mengatakan Indonesia harus meningkatkan nilai tambah dari industri pertambangan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil alih kepemimpinan saham perusahaan asing di atas jumlah industri pertambangan yang ada di Indonesia. Selama ini pemerintah juga sudah berhasil mengambil alih kepemilikan beberapa perusahaan asing, PT Freeport contohnya, yang sudah 54% dikelola oleh Freeport 2 tahun yang lalu diambil alih sehingga tadinya 9% menjadi mayoritas sahamnya menjadi 51%.